Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anida Sobalvianti dari Pendidikan Biologi 2021 dan saat ini saya menjadi peserta Edukreator Rumah Belajar FP MIPA 2022. Kali ini saya akan menjelaskan prinsip Hardy-Weinberg dalam materi evolusi di biologi kelas 12. Baik, sebelum kita mulai masuk ke Hardy-Weinberg, kita harus mengetahui apa itu populasi. Populasi merupakan sekelompok individu dari spesies yang sama, hidup di wilayah yang sama, serta bisa saling mengawini sehingga menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Nah, keturunan yang fertil ini menjadi penanda apakah individu yang saling kawin tersebut merupakan satu spesies atau tidak. Dari populasi tersebut terdapat gene pool atau lungkang gen, yaitu kumpulan alel yang berada di lokus yang sama, di lokus tertentu. Alel tersebut bisa berupa alel homozigot jika hanya satu jenis, maupun alel heterozigot untuk yang lebih dari satu jenis. Kita ambil contoh, ada suatu spesies tumbuhan dengan bunga berbagai macam warna. Anggaplah dari 500 tumbuhan tersebut terdapat 320 tumbuhan berbunga merah, 160 tumbuhan berbunga merah muda, dan 20 tumbuhan berbunga putih. Karena organisme tersebut diploid, kita mendapatkan 1000 salinan gen dari 500 individu. Alel CR atau kita kodekan dengan P bertanggung jawab untuk 800 gen dari mana saja? Yaitu dari 320 dikali 2. 320 bunga merah karena CR, jadi dikali 2, hasilnya adalah 640. Lalu dari bunga dengan alel CR-CW, karena CR-nya hanya 1, kita kalikan 1 dari 160 berbunga merah muda ya. Jadi totalnya ada 800. Karena hanya ada 2 alel cewek yang diwakilkan oleh Ki, pastilah 1000 dari 1000 dikurang 800, itu 200 per 1000 atau 0,2 alias 20%. Nah, gene pool dari parental tersebut hasilnya adalah 80% CR atau P 0,8 dan 20% cewek atau Ki 0,2. Dari kemungkinan-kemungkinan alel tersebut, kita bisa saling, mengalihkan atau karena kawin ya, jadi alel tersebut mendapatkan, pasangan yang acak. Kemungkinan pertama adalah CR bertemu CR dengan, rasio yang tadi yaitu 0,8 dikali 0,8 hasilnya 0,64 untuk, bunga merah dengan alel CR. Lalu begitupun untuk, pasangan sperma cewek dan, telur CR yaitu 0,2 dikali 0,8 hasilnya 0,16. Lalu ada juga cara kedua di mana menghasilkan CR cewek juga, yaitu spermanya menyumbangkan CR dan, sel telurnya menyumbangkan cewek, sehingga hasilnya juga 0,16. Yang terakhir, di mana spermanya itu menyumbangkan alel cewek dan, sel telur juga menyumbangkan alel cewek, sehingga 0,2 dikali 0,2 hasilnya 0,04. Genotipe tersebut menghasilkan generasi dengan alel CR sebanyak 64%, CR cewek sebanyak 32%, ya karena 0,16 itu kan 16% dikali 2, 32% dan 4% cewek-cewek. Baik, dari penghitungan tadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa rumus kesetimbangan Hardy-Weinberg itu haruslah berjumlah 1. Baik itu yang haploid, kita kodekan dengan P dan Ki, jadi P tambah Ki itu harus 1. Begitupun yang diploid seperti tadi, berarti P tambah Q-nya ini kita kuadratkan, dan hasil penjabaran kuadratnya itu adalah P kuadrat tambah 2PQ
ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Baik, eee, faktor kesetimbangan Hardy-Weinberg, di mana, keseimbangan Hardy-Weinberg yang ideal tersebut tidak akan tercapai jika salah satu alasan, berikut tidak terpenuhi. Apa saja alasannya? Yaitu yang pertama adalah tidak boleh ada mutasi, di mana, eee, gen dalam populasi tersebut tidak boleh ada yang berbeda di dalam, susunannya, dalam susunan. Lalu ada juga perkawinan acak, yaitu di mana perkawinan dalam suatu, populasi tersebut harus terjadi secara acak sehingga gen itu akan bersegregasi bebas dan, random alias random mating ya. Lalu tidak ada seleksi alam di mana, populasi tersebut akan tetap, berada di tempatnya yang seharusnya. Ukuran populasi sangat besar ini harus terjadi karena jika ukuran populasi sangat kecil akan, rentan terjadi, genetic drift atau hanyutan gen. Lalu tidak boleh ada aliran gen baik ke dalam maupun keluar sehingga, gen-gen dalam gene pool di populasi tersebut tetap, sama. Lalu, kita beralih ke contoh soal. Di dalam suatu populasi yang besar, terdapat laki-laki penderita color blind atau buta warna yang, sebanyak 7%. Yang ditanyakan adalah berapa persentase wanita carrier atau pembawa serta wanita buta warna. Baik, kita, harus tahu bahwa laki-laki itu, memiliki kromosom seks XY, serta perempuan memiliki kromosom seks XX. Dan penyakit turunan seperti color blind itu terpaut ke kromosom X. Jadi jika penyakit ini selalu menempel di kromosom X pada manusia, baik wanita maupun laki-laki. Karena kromosom X di laki-laki hanya satu, untuk mencari frekuensi gen color blind-nya, cukup kita memakai, rumus yang satu saja ya, yaitu XCY sama dengan Q ada 7%. XCY yang tidak buta warna berarti 100%, yang totalnya dikurangi 7%, yaitu ada 93%. Baik, kita simpan jawaban tersebut dan kita ubah. Berarti gen Q-nya itu ada 0,07 serta P-nya 0,93. Setelah kita dapat frekuensi genetiknya, selanjutnya kita mencari persentase wanita carrier dan wanita buta warna. Karena kromosom seks wanita itu XX atau diploid, maka kita memakai persamaan Hardy-Weinberg yang sudah dijabarkan ya, yang sudah kita kuadratkan tadi. Yang P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Baik, kromosom seks wanita itu XX dan di sini kita hitung yang XC besar, XC kecil. XC besar itu, XC besar, XC kecil artinya dia itu yang carrier ya. Jadi heterozigot. 2 kali P kali Q. 2 kali P-nya tadi 0,93 dikali Q-nya 0,07. Hasilnya adalah 13%. Sementara itu wanita yang memiliki penyakit buta warna itu memiliki alel XC kecil, yaitu Q kali Q. Q kali Q itu 0,07 dikali 0,07, hasilnya 0,49%. Nah, jawaban pertanyaan di atas yaitu persentase wanita carrier 13% dan persentase wanita buta warna adalah 0,49%. Sekian yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran ini, semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.